Halo, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika dengan materi teorema sisa. Materi ini merupakan materi matematika peminatan untuk kelas 11 SMA. Silahkan ditonton video ini agar kamu bisa memahami materi tentang teorema sisa. Oke, yang pertama, teorema pertama itu adalah jika pembaginya berbentuk X dikurang A. Jika sebuah suku banyak Px itu berderajat n dan dia dibagi oleh X kurang A, maka sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan Pa. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan sisa dari pembagian suku banyak Fx sama dengan X kuadrat dikurang 6X kurang 8 oleh X tambah 1. Oke, nah tadi kan katanya kalau suku banyak Px dibagi oleh X kurang A, maka sisanya langsung saja PA. Berarti X-nya sama dengan A di sini kan? Nah, sementara di sini tadi kan dia dibagi oleh X tambah 1, berarti X-nya sama dengan min 1. Jadi sisanya Sx-nya sama dengan F min 1 dari sini ya. X tambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 1. Jadi tinggal substitusikan saja X-nya sama dengan min 1 dari sini. Berarti min 1 kuadrat kurang 6 kali min 1 kurang 8. Ini sama dengan 1 tambah 6 kurang 8 sama dengan minus 1. Itulah dia sisa pembagian suku banyak Fx sama dengan X kuadrat kurang 6X kurang 8 oleh X tambah 1. Oke, teorema yang kedua. Jika pembaginya berbentuk AX kurang B. Ini langsung saja sisanya itu adalah Sx-nya sama dengan P dalam kurung B per A. Oke, contohnya. Tentukan sisa dari pembagian suku banyak Fx sama dengan 81X pangkat 4 kurang 18X pangkat 2 tambah 6X kurang 12 oleh 3X kurang 1. Nah, jadi sesuai dengan teorema yang di atas, maka langsung saja yang kita cari sisanya itu adalah P 1/3, atau di sini dia suku banyaknya tadi F, berarti F 1/3. Maka sisanya Sx-nya sama dengan F 1/3. Tinggal substitusikan ke fungsi Fx-nya. X-nya gantikan menjadi 1/3. Berarti sama dengan 81 kali 1/3 pangkat 4 kurang 18 kali 1/3 pangkat 2 tambah 6 kali 1/3 kurang 12. Ini sama dengan 81 kali 1/3 pangkat 4 itu 1 ya. Kurang ini 18 bagi 3 pangkat 2 9. 18 bagi 9 2. Kemudian tambah 6 kali 1/3 itu 2 kurang 12. Maka hasilnya adalah 1 dikurang 12 sama dengan min 11. Itulah dia sisa pembagian suku banyak Fx sama dengan 81X pangkat 4 kurang 18X kuadrat tambah 6X kurang 12 yang dibagi oleh 3X kurang 1. Oke, kita masuk ke teorema yang ketiga. Itu kalau pembaginya berbentuk X dikurang A kali X dikurang B. Nah, jika suku banyak Px berderajat n dibagi oleh X dikurang A kali X kurang B, maka sisa pembagiannya itu bisa ditentukan dengan dua cara. Cara yang pertama, kita misalkan sisanya itu sama dengan Px tambah Q. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan rumus. Nah, rumusnya adalah Sx sama dengan Fa kurang Fb per A kurang Bx tambah A kali Fb kurang B kali Fa per A kurang B, atau ini sama dengan X dikurang A per B kurang A kali Fb tambah X kurang B per A kurang B kali Fa. Oke, untuk lebih memahami teorema yang ketiga ini, perhatikan contoh soal berikut ini. Oke, contoh. Jika Fx dibagi oleh X tambah 1 dan X kurang 1, sisanya berturut-turut adalah min 3 dan 5. Tentukanlah sisa Fx jika dibagi oleh X kuadrat dikurang 1. Oke, kita gunakan cara pertama tadi dengan memisalkan sisanya itu adalah si Px tambah Q. Nah, dari soal diketahui tadi
fx-nya itu dibagi oleh x tambah 1 dan dia sisanya adalah minus 3. Maka sesuai dengan teorema yang pertama, f-1-nya sama dengan min 3. Nah, oke. Lalu fx-nya tadi katanya dibagi oleh x kurang 1, sisanya 5. Maka f1-nya sama dengan 5. Nah, yang ditanyakan adalah sisa fx kalau dia dibagi oleh x kuadrat kurang 1. Nah, ini kita faktorkan dulu pembaginya ini. X kuadrat kurang 1 kalau difaktorkan itu sama dengan x tambah 1 kali x dikurang 1. Nah, kemudian tadi sisanya kita misalkan adalah si px tambah q. Nah, dari sini, dari si pembaginya tadi, ini kan x tambah 1, dari sini kan kita bisa tuliskan bahwa di sini x-nya sama dengan min 1, kemudian yang ini x-nya sama dengan 1. Nah, ini nanti kita substitusikan ke sisanya, ke si px tambah q-nya tadi. Jadi kita peroleh, kalau kita substitusikan x-nya sama dengan min 1 ke sini, berarti p kali min 1 berarti min p ditambah q sama dengan f min 1-nya tadi berapa? Yaitu min 3. Maka ini min p tambah q sama dengan min 3. Lalu kemudian untuk x-nya sama dengan 1. Berarti p kali 1 tambah q. P kali 1 tambah q berarti p tambah q. Nah, itu sama dengan si f1-nya tadi 5. Nah, ini yang kedua persamaan ini kita eliminasi. Nah, ini kita kurangkan. Oke, kalau kita kurangkan ini habis ya. Berarti min P dikurang P sama dengan min 2P itu sama dengan min 3 kurang 5, minus 8. Nah, dari sini kita peroleh P-nya sama dengan minus 8 per min 2 itu sama dengan 4. Nah, kalau P-nya sama dengan 4, kalau kita substitusikan ke persamaan yang kedua ini, berarti dapat nilai Q-nya sama dengan 1. Sehingga sisanya adalah Px tambah Q tadi ya, berarti P-nya kita gantikan 4, Q-nya kita gantikan 1. Maka sisanya adalah 4X ditambah 1. Itu dia ya, kalau pakai kita misalkan sisanya si Px tambah Q. Oke, sekarang cara kedua. Nah, cara kedua kita pakai rumus. Oke, sama seperti yang tadi keterangannya ya. F-1-nya min 3, F1-nya 5, kemudian dari sini kita faktorkan dulu pembaginya, x kuadrat kurang 1 sama dengan x tambah 1 kali x kurang 1. Maka kita peroleh nilai A-nya sama dengan min 1 dan FA-nya sama dengan min 3. Yang ini tadi. Kemudian B-nya itu adalah 1 dan FB-nya sama dengan 5. Nah, kita gunakan rumusnya yang ini tadi. Tinggal kita substitusikan nilai-nilai yang ini. Si A, FA, kemudian si B, dan FB-nya. Tapi X-nya nggak usah diganti ya, X-nya tetap. Ini sama dengan X. Nah, ini kurang A, berarti kurang min 1, berarti tambah 1 per B-nya tadi 1. Kemudian kurang-kurang 1, berarti 1 tambah 1 kali FB-nya 5. Tambah X dikurang 1 per min 1 kurang 1 kali FA-nya tadi min 3. Nah, ini sama dengan, nah kayak ini 5-nya kalikan ke X tambah 1 ya, 5X tambah 5 per 1 tambah 1, 2. Tambah, ini kan yang di penyebutnya ini kan min 1 kurang 1, itu min 2. Kalikan dengan min yang di sini, min 2 dengan min yang ada di 3 ini, itu jadi positif kan? Berarti langsung saja hasilnya ini jadi 3 kali X kurang 1, berarti 3X kurang 3 per, ini jadi 2. Nah, sama-sama per 2 kita jumlahkan, pembilangnya sama dengan 5X tambah 3X, 8X, kemudian 5 dikurang 3, 2 per 2, itu sama dengan sama-sama bagi 2 ini ya. 8X bagi 2, 4X, kemudian 2-nya bagi 2 itu 1. Nah, itulah caranya kalau pakai rumus. Oke, silakan nanti dipilih apakah menggunakan pemisalan ataupun menggunakan rumus untuk menyelesaikan model soal seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ingat kemarin pas kita belajar tentang pembagian polinomial, kalau polinomial itu habis dibagi, maka sisanya itu sama dengan 0. Nah, perhatikan soalnya. Tentukanlah nilai M dan N jika fx-nya sama dengan x pangkat 3 kurang mx kuadrat tambah x tambah n. Itu habis dibagi oleh
X kuadrat tambah X kurang 2. Nah, kalau dia dikatakan habis dibagi berarti sisanya 0. Nah, di sini kan pembaginya itu bentuk kuadrat ya. Yang bentuk kuadratnya ini kita faktorkan. X kuadrat tambah X kurang 2 kita faktorkan, kita peroleh dia X kurang 1 kali X tambah 2. Nah, kalau si fx habis dibagi oleh si X kuadrat tambah X kurang 2, maka fx itu juga habis dibagi oleh si X kurang 1 dan habis juga dibagi oleh si X tambah 2. Dari sini kita peroleh nanti ada 2x-nya. Oke. Dari sini berarti x-nya sama dengan 1, kemudian dari sini x-nya sama dengan minus 2. Nah, maka bisa kita tuliskan bahwa kalau dia tadi habis dibagi berarti sisanya 0 ya. Sesuai dengan teorema pertama, maka f1-nya sama dengan 0 dan f-2-nya sama dengan 0. Nah, tadi kan f1-nya sama dengan 0. Substitusikan x-nya sama dengan 1 ke rumus polinomialnya. Kita perolehlah f1 sama dengan 1 pangkat 3 kurang m kali 1 pangkat 2 tambah 1 tambah n. Nah, dari sini kita bisa tuliskan f1-nya tadi 0 ya. Berarti 0 sama dengan ini 1 pangkat 3 tambah 1, 2 dikurang m tambah n. Oke, 0 sama dengan 2 kurang m tambah n. Itu kita misalkan sebagai persamaan pertama. Lalu untuk f-2-nya, berarti substitusikan x-nya sama dengan min 2 ke rumus polinomial. Berarti min 2 pangkat 3 kurang m kali min 2 kuadrat kurang 2 tambah n. Maka kita peroleh min 2 tadi 0 ya, berarti 0 sama dengan minus 2 pangkat 3 itu minus 8 dikurang 2 berarti min 10. Nah, ini dikurang 4m tambah n. Nah, itu sebagai persamaan kedua. Nah, yang persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi. Oke, kita kurangkan berarti nanti n-nya habis ya. Oke, ini habis berarti tinggal nanti 0 sama dengan 2 kurang 10 berarti 12. Terus ini min m kurang 4m berarti tambah 3m. Maka m-nya sama dengan minus 4. Oke, nah m sama dengan min 4 substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2 bebas ya. Kita peroleh nanti nilai n-nya sama dengan minus 6. Oke, perhatikan contoh berikutnya. Diketahui suku banyak fx apabila dibagi oleh x kuadrat tambah 4x tambah 3 bersisa 2x tambah 17. Dan apabila dibagi x kuadrat kurang 4 bersisa 3x dikurang 5. Sisa pembagian fx oleh x kuadrat tambah x kurang 6 adalah... Oke. Nah, perhatikan diketahui tadi di soal itu fx-nya dibagi oleh x kuadrat tambah 4x tambah 3 sisanya 2x tambah 17. Nah, pembaginya ini kita faktorkan. X kuadrat tambah 4x tambah 3 itu sama dengan x tambah 1 kali x tambah 3. Sehingga dari sini nanti kita peroleh f min 1 dan f min 3. Nah, x sama dengan min 1-nya nanti substitusikan ke sisanya. Oke, f min 1 sama dengan 2 kali min 1 ke sini ya. Tambah 17 sama dengan 15. Kemudian untuk f min 3-nya juga sama, substitusikan ke sisa 2 kali min 3 tambah 17 itu sama dengan 11. Nah, kemudian fx-nya tadi katanya dibagi x kuadrat kurang 4 itu akan bersisa 3x dikurang 5. Faktorkan pembaginya ini, maka x kuadrat kurang 4 sama dengan x tambah 2 kali x dikurang 2. Nah, dari sini kita peroleh nanti f min 2 dan f2. Untuk f min 2-nya sama dengan 3 kali min 2 kurang 5. Oke, substitusikan ke sisa ya. Sama dengan minus 11. Lalu f2-nya sama dengan 3 kali 2 kurang 5 itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita mau menentukan sisa pembagiannya. Sisa pembagian oleh si x kuadrat tambah x kurang 6. Nah, kita misalkan sisanya itu adalah si px tambah q. Nah, kemudian kita faktorkan pembaginya ini, x kuadrat tambah x dikurang 6 itu sama dengan x tambah 3 kali x dikurang 2. Oke, tadi kan yang sudah kita kerjakan sebelumnya kan sudah dapat tuh nilai dari f min 3 dan
2. Maka itulah yang kita gunakan nanti. Oke, ini dari sini kan X-nya sama dengan min 3. Min 3, kemudian yang ini X-nya sama dengan 2. Maka yang kita pakai yang ini. F min 3, yang nilainya sama dengan 11, dan F 2. Oke. Nah, jadi bisa kita buatkan persamaannya untuk X sama dengan min 3, substitusikan ke sisa ya. Sini. Oke, berarti F min 3 itu sama dengan min 3P tambah Q. Sehingga min 3P ditambah Q itu sama dengan F min 3 nilainya tadi 11. Oke. Lalu yang kedua untuk F2 itu sama dengan 2P ditambah Q. Maka 2P ditambah Q itu sama dengan 1. Nah, ini kedua persamaan ini kita eliminasi. Nah, kita kurangkan. Kalau dikurangkan berarti Q-nya habis ya. Berarti tinggallah min 3P dikurang 2P, yaitu min 5P. Oke, min 5P sama dengan 11 dikurang 1, 10. Berarti min 5P sama dengan 10. Kemudian P-nya sama dengan 10 dibagi minus 5 sama dengan minus 2. Nah, kalau sudah dapat nilai P-nya sama dengan minus 2, maka kita bisa substitusikan ke persamaan yang pertama ataupun yang kedua nilai P-nya ini untuk mendapatkan nilai Q. Sehingga kita peroleh nanti nilai Q-nya itu sama dengan 5. Nah, yang tanya tadi kan sisa pembagian. Sisa pembagiannya tadi kan ini. SX sama dengan PX tambah Q. Tinggal substitusikan saja. P-nya minus 2 dan Q-nya 5. Sehingga kita peroleh sisanya adalah minus 2X tambah 5. Oke, untuk jawabannya ada di pilihan D. Nah, kalau misalnya kalian mau menggunakan rumus seperti yang di teorema ketiga tadi kan ada rumus di situ. Itu juga bisa ya. Nah, di sini Ibu gunakan dengan cara pemisalan, sisanya itu adalah si PX ditambah Q. Oke. Belajar itu memang tidak lantas membuat kita menjadi sukses. Namun, kebanyakan orang sukses adalah pembelajar yang sejati. Jadi, kalau kamu mau sukses, ya harus belajar. Oke, untuk lebih memahami materi ini, silahkanlah dikerjakan soal latihan berikut ini. Ada 3 soal latihan. Silahkan dikerjakan sesuai dengan contoh-contoh soal yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nanti untuk jawabannya silahkan dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah, bye-bye.